Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganda Rizky Siregar, NIM 0203181029, jurusan Siasa 4A, mata kuliah Ilmu Politik, yang mana pada kali ini saya akan menjelaskan resume hasil dari video yang berjudul Al-Mawardi Al-Ahkam Al-Sultaniyah, yang mana kita ketahui bahwasanya dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah yang kitab ditulis oleh Imam Al-Mawardi yaitu yang bernama asli Ali bin Muhammad Al-Basri Al-Mawardi, yang lahir di era Abbasiyah akhir. Pada zaman itu dia dijuluki adalah orang yang intelektual, penulis kitab ilmu politik Islam pertama dalam sejarah, yang mana kita ketahui pada zaman dahulu ulama-ulama tidak ada yang mementingkan honor, yang penting ilmu yang ada itu bermanfaat untuk semua orang. Berbeda pada zaman sekarang, yang mana jika ingin bekerja mungkin harus ada honor terlebih dahulu. Yang mana kita ketahui bahwasanya karya Al-Mawardi memang banyak, tetapi tidak banyak yang dipublish pada saat dia belum meninggal. Berbeda halnya setelah dia meninggal, barulah banyak kitab-kitabnya atau karyanya yang dipublish. Al-Ahkam Al-Sultaniyah adalah naskah ilmu politik pertama dalam sejarah, yang dalam Islam biasa dikatakan fikih siasa atau siasa as-syariah, yang dalam politik barat sering dikatakan yaitu teokrasi. Dalam pembahasan kali ini, yang mana Al-Ahkam Al-Sultaniyah, di dalam video pemateri mengatakan mungkin cukup singkat saja pembahasan tentang Al-Ahkam Al-Sultaniyah, yang dimana dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah terdapat 20 bab. Dalam Islam ada beberapa gelar pemimpin. Memang dalam Islam tersebut gelar pemimpin itu banyak. Mungkin dalam pembahasan kali ini cukup beberapa saja yang mana bisa dikatakan, yaitu Khalifah, Amir, Imam, Sultan, dan Malik. Jika dikatakan Khalifah, yang artinya pengganti, yang mana kita ketahui pada zaman Rasulullah wafat dan terbentuklah Khalifah, yang mana pengganti. Kemudian Amir dalam makna arfiah yaitu orang memerintah. Kemudian Imam yang artinya menuju ke depan. Dan yang keempat Sultan, yang lebih berkonotasi yaitu dengan kekuasaan. Jika dibandingkan dengan Khalifah, Sultan jauh di bawah. Mengapa demikian? Karena pada zaman kekhalifahan banyak sultan-sultan yang dibawa pengawasan oleh Khalifah. Dan yang terakhir Malik, yang berkonotasi dengan sultan tapi lebih dalam maknanya. Kemudian Al-Ahkam Al-Sultaniyah atau undang-undang kesultanan dan undang-undang ketatanegaraan yang terdapat dari Al-Mawardi. Dalam politik Islam ada dua aliran, yang mana dua aliran tersebut yaitu aliran substansialisme, yang mana aliran substansialisme dan aliran formalis. Jika dikatakan aliran substansialisme, maka melihat bahwa politik itu tidak dapat diatur formal dan detail, hanya prinsip-prinsipnya saja. Kemudian aliran formalis, yang mana negara tidak bisa dibentuk dengan agama, yang mana pemimpin harus Islam, semuanya harus berbau Islam. Jika ada dua orang atau lebih yang berdebat tentang aliran kedua ini, dan dari antara keduanya berbeda aliran, maka itu tidak bisa. Karena jelas saja tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Dari aliran saja mereka sudah berbeda, cara pandang pun mungkin sudah berbeda. Kemudian mazhabnya ada 3, yaitu Khalifaisme, Institualisme, dan Organisme. Mazhab yang intinya bergantung pada khalifah, Khalifalisme yaitu mazhab yang intinya bergantung pada khalifah. Inti politik Islam itu bergantung pada khalifah.
Dalam pandangan ini, Imam Ghazali sesungguhnya kebesaran agama tidaklah tercapai kalau dunianya tidak beres, sedangkan kebesaran dunia tergantung pada khalifah yang ditaati. Jika Imam Ghazali pernah berpendapat bahwasanya jika memilih pemimpin atau presiden khalifah itu seharusnya filsuf yang ilmunya dalam, bukan hanya sekedar naik saja menjadi pemimpin, tetapi ilmu itu harus dalam atau bisa dikatakan cerdas. Kemudian institualisme yang tokohnya yaitu Al-Mawardi sendiri. Mungkin pembahasan Al-Mawardi nanti di akhir lebih dalam karena kita saja sudah mengkaji tentang Al-Mawardi. Yang kemudian organisme, yang mana kita ketahui dalam organisme ini tokohnya yaitu Ibnu Taimiyah. Baik buruknya pemerintahan tidak hanya pada kepala negara tetapi oleh kenegaraan secara luas. Fungsi organisme ditamsilkan dalam hadis tentang hubungan antar mukmin sesama saudara. Al-Ahkam Al-Sultaniyah, kitab ini ditulis oleh, yang mana kitab tersebut ditulis oleh pesan dari khalifah karena pada saat itu kekhalifahan sangat rendah. Pada saat itu khalifah mengadakan sayembara untuk penulisan kitab, yang mana diikuti oleh 4 orang, dan kemudian yang keluar sebagai pemenang yaitu Al-Mawardi sendiri. Memang tidak Al-Ahkam Al-Sultaniyah tersebut yang ditulisnya, tetapi ada mungkin kitab-kitab yang lain. Kemudian dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah yang mana tadi saya katakan dan kemudian pun saya dalam video tersebut ada 20 bab. Mulai dari fi'il al-imamah yang tentang pengangkatan imam sampai dengan fi ahkam al-hisbah. Asumsi awal dalam kitab Mawardi, negara itu sifatnya fitrah. Bentuknya yaitu kontrak sosial. Fitrah manusia contohnya yaitu manusia adalah makhluk yang memerlukan bantuan makhluk lainnya. Dari aspek ini terdapat kontrak sosial yang kemudian jadilah negara. Atau negara ada karena fitrah manusia. Jika dalam Thomas Hobbes semua orang itu saling ancam, berbeda dengan Mawardi. Jika Mawardi, manusia itu tidak dapat hidup atau berkembang jika tidak dengan bantuan orang lain. Kemudian dalam pembahasan dalam akhir zaman akhir Abbasiyah lahirlah aliran-aliran yang contohnya seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah yang pada saat ini mungkin masih ada. Dan kenapa waktu itu kekuasaan kosong dan khalifah pun menjadi Muawiyah. Kemudian dalam pembahasan kali ini ada 6 sendi utama dalam politik, yang mana yaitu agama, karena agama sebagai pengendali hawa nafsu, baik untuk membuat orang beriman agar negara mendapat ketenangan. Kemudian penguasa yang berwibawa, keadilan yang menyeluruh, keamanan yang merata, dan kesuburan tanah atau lingkungan. Kata Al-Mawardi untuk pemilih. Kemudian Al-Mawardi menjelaskan untuk pemilihan pemimpin ada 2 cara, yang mana pemilihan oleh ahlul halul wal aqdi, yaitu syarat ahlul hali al waqdi, yaitu adil, berilmu, bijaksana, dan jujur. Dalam prinsip tersebut, jika ingin menjadi pemimpin mungkin harus memiliki 4 kriteria tersebut. Yang kedua yaitu penunjukan oleh khalifah langsung, sama halnya seperti pada zaman Rasulullah, yang mana khalifah itu langsung ditunjuk oleh Rasul yang yaitu Abu Bakar. Kemudian syarat pemimpin, sikap adil segala persyaratannya, memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad, sehat pendengaran, penglihatan, dan
luar dan lisannya, dan kemudian untuk anggota tubuh dan lain-lain. 10 tugas pemimpin dalam kitab Al-Ahkam yang ditulis oleh Al-Mawardi. Yang pertama yaitu menjaga prinsip-prinsip agama. Yang kedua melaksanakan hukum yang adil, menjaga perekonomian, menjaga HAM, menjaga wilayah dan lain-lainnya. 4 lembaga negara dalam versi Al-Mawardi tersebut yaitu menteri, kepala negara, lembaga khusus, dan kemudian lembaga khusus yang ada di daerah. Kemudian wazir yaitu menteri ada 2 yaitu wazir tahfidz dan tanfidz. Pada zaman Abbasiyah, jabatan Al-Mawardi adalah Qodil Qudud atau tugasnya melahirkan fatwa. Pemerintah daerah ada 2 yaitu Imaru al-Istighfah, contohnya pembantu presiden yang diangkat oleh khalifah. Kemudian Imarat al-Istila. Kemudian peradilan atau Qad. Lembaga ini dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan berdasarkan hukum syariat yang meliputi kehidupan sosial keagamaan. Dalam peradilan ini jabatan dipegang oleh Al-Mawardi sendiri. Kemudian syarat yang harus dipenuhi Qad adalah laki-laki dewasa, berakal, memiliki kecerdasan, merdeka, muslim, dan adil. Adil, sehat, dan pengetahuan luas. Fungsi lembaga Qodi mirip dengan fungsi yudikatif dan legislatif pada zaman kebangsaan Indonesia seperti sekarang. Kemudian lembaga majolim, tujuannya itu mendengarkan pengaduan rakyat yang mendapat perlakuan tidak adil. Fungsinya menangani ketidakadilan dan tirani pejabat dan lain sebagainya, mungkin bisa kita ketahui. Syarat-syarat anggotanya memiliki kedudukan, mempunyai penyair, berwibawa, mempunyai harga diri, tidak cacat. Kemudian prosedur pergantian khalifah yaitu dalam versi Al-Mawardi, Mahkamah Majalim mengumumkan kekosongan jabatan khalifah. Kemudian amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengumumkan dibukanya pintu pencalonan. Kemudian penerimaan pencalonan, dan majolim melakukan pembatasan oleh anggota majelis dan lain sebagian. Baik, mungkin dalam penjelasan kali ini mungkin segitu saja yang dapat saya resumi dari video tersebut. Kita ketahui bahwasanya corak ketuhanan Al-Mawardi tidak vulgar utuhnya dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi agama masuk secara pelan-pelan dalam lembaga Qodi. Teokratis, dalam bahasa politik Al-Mawardi bahasanya cukup luas, mulai dari politik ekonomi, hukum, dan lain-lain sebagainya. Berbeda dengan yang lainnya. Jika yang lainnya dikatakan cukup membahas politik saja, tetapi Mawardi membahas politik, hukum, dan ekonomi. Maka di dalam bahasan-bahasan Al-Mawardi itu cukup luas. Tapi dalam video tersebut yang dikatakan oleh pemateri mungkin cukup singkat saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada salah. Kepada Allah saya minta ampun jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.